pertama mengenai fintech, finansial teknologi. Finansial teknologi merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat atau digital. Yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka biasanya dan membawa sejumlah uang cash, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Kita akan bahas 4 jenis fintech. Yang pertama mengenai payment clearing settlement, yang kedua agregator, yang ketiga mengenai manajemen resiko investasi, dan yang terakhir mengenai peer-to-peer lending. Payment clearing dan settlement. Fintech ini adalah fintech yang memberikan pembayaran yang baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia seperti Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Sistem clearing nasional gitu. Jadi sistemnya ini sistem pembayaran payment seperti OVO, GoPay gitu ya teman-teman. Contohnya yang sudah sangat familiar saat ini. Kemudian bagaimana dengan fintech agregator? Fintech ini mengumpulkan data dan mengolahnya yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi startup ini memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur hingga manfaat. Contohnya ada cek aja, cermati, sampling. Berikutnya ada jenis fintech manajemen risiko dan investasi. Fintech ini juga memberikan layanan seperti robo advisor, perangkat lunak yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan platform e-trading dan insurance. Sangat singkat sekali. Kemudian yang terakhir ada fintech peer-to-peer lending. Kenapa disebutnya itu peer-to-peer lending? Karena peer-to-peer itu adalah mempertemukan untuk melakukan pembiayaan. P2P lending ini sifatnya adalah layanan pinjam-meminjam uang dengan menggunakan basis teknologi. Kalau selama ini layanan pinjam-meminjam itu kita harus tatap muka, melalui platform ini, fintech P2P ini, teman-teman ataupun masyarakat pada umumnya itu mengajukan pinjaman hanya melalui gadget saja. Dan prosesnya pun sangat cepat dalam hal pengambilan keputusan juga menggunakan teknologi juga di sana, sehingga layanan kepada masyarakat bisa terpenuhi dengan cepat dan mampu menjangkau ke lebih luas lagi gitu. Itulah manfaat dari peer-to-peer lending ini. Peer-to-peer lending juga mempertemukan antara si pemberi pinjaman dengan si penerima pinjaman. Dalam hal ini pemberi pinjaman tidak hanya berlaku dari lembaga keuangan saja, bisa sifatnya juga dari perorangan atau bisa sifatnya juga lembaga keuangan non-bank begitu. Jadi membuka kesempatan bagi investor-investor ataupun pemberi pinjaman kita untuk melakukan pinjaman melalui platform gitu. Yang pertama, fintech harus kita pastikan mereka terdaftar. Bagaimana kita bisa tahu terdaftar ataupun tidak, terdaftar ataupun berizin gitu ya. Jadi buat adik-adik sekalian atau rekan-rekan semua bisa cek di websitenya OJK mana sih fintech yang punya izin ataupun sudah terdaftar dan legal, sehingga bisa mengedukasi kepada masyarakat kita untuk mengarahkan layanan fintech ini yang resmi gitu. Yang berikutnya kita juga harus melihat skema pinjaman, strukturnya, model pinjamannya, tujuan pinjamannya. Jadi harus lebih bijak menggunakan fintech ini ketika masyarakat kita menggunakan fasilitas ini, karena banyak sekali saat ini juga masyarakat terjebak terhadap pinjaman-pinjaman yang istilahnya konsumtif. Dalam hal pemilihan bunga juga harus diperhatikan, karena OJK juga sudah memberikan standarisasi bahwa pemberian bunga untuk finansial teknologi P2P ini tidak boleh melebihi 0,8% per hari. Jadi dipastikan jika memang ada penerapan bunga lebih dari 0,8% per hari, dipastikan itu memang tidak terdaftar dan tidak resmi, karena sesuai dengan POJK maksimal pemberian bunga itu adalah 0,8% per hari. Begitu. Dan kemudian di situ ada biaya administrasi juga dan operasional, juga teman-teman harus lebih bijak juga. Rata-rata peminjam juga saat ini karena terburu-buru ingin segera cair uangnya, mereka juga tidak mengecek beberapa biaya-biaya yang harus dikembalikan ataupun
besarnya potongan-potongan di depan yang akhirnya dana diterima lebih kecil, angsuran lebih besar. Kemudian skema wan prestasi juga ini juga perlu diperhatikan untuk fintech-fintech yang sudah terdaftar di OJK juga dalam hal penanganan wan prestasi, keterlambatan bayar juga sudah diatur. Hanya satu, yang pertama itu kamera, yang keduanya itu mengenai mikrofon dan location, gitu. Hanya 3 saja yang mereka bisa akses, jadi tidak boleh masuk ke kontak, apalagi ke hubungannya dengan pribadi. Atau tidak. Karena pada saat teman-teman melihat di situs OJK, list terdaftar dari 164 fintech tersebut tidak ada, dipastikan itu ilegal. Pada saat ilegal, otomatis yang rugi teman-teman. Kenapa rugi? Karena tidak ada perlindungan sama sekali di sana. Seperti itu, bunganya tinggi, terus penagihannya tidak jelas. Kalau teman-teman pernah dengar istilahnya itu, kita diatur oleh OJK itu camilan. Camilan itu apa? Hanya boleh mengakses kamera, mikrofon, sama location. Tidak boleh mengakses data-data yang ada di nomor telepon teman-teman kecuali emergency kontak yang teman-teman. Pertanyaannya adalah jika perusahaan fintech tidak menerima bunga, lalu bagaimana pendapatan dari perusahaan fintech itu sendiri? Wah. Nah, pendapatan fintech itu ataupun platform itu pendapatan mereka tuh bisa didapat dari biaya administrasi saja. Dan itu kita dapat di depan top. Jadi ketika pas pencairan tuh biasanya kan ada biaya-biaya administrasi, biaya provisi, begitu ya. Nah, itu yang akan menjadi pengakuan untuk pendapatan ke fintech, karena dalam hal ini di dalam regulasi bahwa fintech ini tidak boleh mengakui pendapatan bunga yang tadi dijelaskan di awal. Jadi hanya pendapatannya itu dari biaya provisi dan admin saja, begitu.